Shalom teman-teman semua. Baik, sebelum kita memulai, mari kita berhenti sejenak dan membayangkan sebuah dunia di mana setiap kehamilan adalah kehamilan yang diinginkan, setiap kelahiran adalah aman, dan setiap wanita memiliki akses pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Namun kenyataannya, kita masih jauh dari dunia tersebut. Hari ini, kami akan membawakan kalian dalam sebuah perjalanan melalui sejarah praktik aborsi, sebuah topik yang seringkali tabu dan juga kontroversial. Namun, sangat penting untuk dipahami dan juga dibicarakan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran dan juga hati yang terbuka. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rachel Veronica dari Prodi Pendidikan Kimia dan juga rekan saya Christine Olivia dari Prodi Pendidikan Kimia. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan, terlebih dahulu kami memperkenalkan sumber atau tokoh yang kami gunakan dalam mempresentasikan tentang sejarah praktik aborsi, yaitu Dr. Haji Tina Asmarawati, SHMH, yang merupakan akademisi dan juga penulis yang memiliki latar belakang dalam ilmu hukum. Nah, beliau juga memiliki riwayat pendidikan yang sangat-sangat luar biasa dan juga dapat menginspirasi kita semua. Yang pertama, beliau pernah bersekolah di SMA Negeri 3 Teladan Jakarta pada tahun 1969 sampai 1972. Yang kedua yaitu Akademi Meteorologi D1 dan juga Geofisika atau AMG pada tahun 1980 sampai 1981. Yang ketiga yaitu Fakultas Hukum Universitas S1 Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1981 sampai 1986. Yang keempat, Magister Ilmu Hukum S2 Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 1991 sampai 1995. Dan terakhir, beliau juga menggeluti program Doktor Ilmu Hukum Program S3 Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2002 sampai 2005. Beliau merupakan salah satu penulis buku Hukum dan Abortus. Buku ini membahas tentang aborsi dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek medis dan juga hukum. Di Indonesia sendiri, masalah aborsi telah sering dibahas dalam pertemuan ilmiah, terutama di kalangan para dokter dan juga sarjana hukum. Nah, untuk alur pembahasan kami memiliki beberapa topik. Yang pertama, pengertian dan hukum aborsi. Yang kedua, lini masa, yaitu sebab peristiwa, contoh tokoh, artefak dan juga dampak peristiwa dunia. Yang terakhir adalah relevansi terhadap Indonesia. Nah, apa sih itu aborsi? Kita akan mulai dengan pengertian abortus terlebih dahulu. Abortus berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Nah, abortus merupakan gejala yang sejak zaman dahulu kala dikenal pada seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Bila seorang wanita hamil tanpa yang diinginkannya akibat hamil di luar nikah, alasan faktor ekonomi, perselingkuhan, ataupun anaknya sudah terlalu banyak, maka ia akan melakukan segala macam untuk menggugurkan kandungannya. Nah, dalam hukum Indonesia sendiri, aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah, Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan dan Reproduksi, dan di dalam hukum tersebut, aborsi Indonesia tidak diizinkan kecuali untuk situasi yang darurat seperti yang mengancam nyawa ibu maupun janin serta bagi korban perkosaan. Adapun lini masa dari sejarah praktik aborsi, yaitu di mana aturan Belanda mengenai aborsi yang diadopsi ke negeri jajahan, yaitu Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pasal 295 sampai 298 KUHP Belanda pada tahun 1881 yang memuat tentang ketentuan hukum tentang aborsi. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 295 KUHP Belanda 1881 di mana pelaku yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah penguasannya yang belum dewasa dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan pasal 298 mengatakan, jika pelaku melakukan
salah satu kejahatan tersebut dalam melakukan pencariannya, hak untuk melakukan pencariannya itu dapat dicabut. Setelah aturan Belanda ini diadopsi kepada negara Indonesia, hal-hal dari orang-orang Indonesia tentang aborsi itu sangat umum, di mana orang Jawa tidak memandang aborsi ini sebagai hukum yang kriminal atau sebagai dosa, karena mereka itu bisa menjalankan aborsi sebab keinginan si perempuan, bahkan jika diketahui suaminya. Oleh karena itu, banyak dokter dari Eropa yang melayani keinginan perempuan untuk diaborsi kepada orang-orang pribumi di Indonesia. Salah satunya itu adalah jika orang-orang pribumi di Indonesia itu tidak dilayani oleh dokter-dokter di Indonesia atau dokter-dokter Eropa untuk melayani aborsi, mereka akan pergi ke dukun untuk aborsi. Adapun salah satu tokoh yaitu dari Belanda, Dr. Susan Houtman, yang merupakan mantan istri dari Sam Ratulangi. Nah, setelah dia bercerai, dia membuka praktik aborsi kepada orang-orang Jawa, Sunda, Tionghoa, kecuali orang Belanda. Nah, oleh karena itu, praktik tersebut diketahui pada tahun 1933, dan dia ditangkap dan dihukum selama 5 tahun penjara. Adapun peninggalan atau artefak mengenai aborsi, namanya itu adalah Papyrus Ebers. Papyrus ini diperkirakan berasal dari dinasti ke-18 sekitar tahun 1553 sampai 1550 sebelum Masehi. Isi dari Papyrus Ebers ini mencakup 811 resep obat yang mencakup berbagai bidang ilmu kedokteran, termasuk ginekologi dan obstetri. Nah, hal ini merupakan dokumen tertua tentang praktik medis dan salah satu dokumen pertama yang berisi informasi tentang aborsi di Mesir kuno. Papirus ini ditemukan oleh George Ebers, seorang epitolog Jerman pada tahun 1872. Adapun pengaruh terhadap dunia atau relevansi dari masa yang lalu hingga masa saat ini. Yang pertama itu adalah perubahan hukum. Perdebatan antara aborsi memicu perubahan dalam hukum di berbagai negara. Beberapa negara memperketat aturan terkait aborsi, sementara beberapa yang lain mengizinkan aborsi dalam situasi tertentu. Kedua, ada perubahan sosial dan budaya. Peristiwa aborsi memunculkan perdebatan etis dan moral tentang hak hidup janin versus hak perempuan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Lalu yang ketiga, ada aktivisme dan gerakan. Peristiwa aborsi memicu gerakan aktivis yang memperjuangkan hak perempuan dan hak reproduksi. Salah satunya itu, aktivis dan kelompok advokasi berjuang untuk mengubah pandangan masyarakat dan memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi. Nah, kita akan masuk ke dalam signifikansi atau apa sih ngaruhnya terhadap Indonesia. Yang pertama tentunya yaitu frekuensi aborsi. Di Indonesia, aborsi merupakan sebuah isu yang seringkali muncul dalam sebuah diskusi kesehatan. Setiap tahunnya, jutaan perempuan di Indonesia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Banyak dari perempuan tersebut yang memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka. Diperkirakan bahwa setiap tahunnya juga sekitar 2 juta aborsi diinduksi terjadi di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa aborsi merupakan sebuah isu yang sangat relevan dan penting untuk ditangani. Yang kedua yaitu dampak kesehatan. Aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius dan bahkan mematikan. Di Asia Tenggara, kematian yang disebabkan karena aborsi yang tidak aman adalah sebesar 14-16% dari semua kematian material. Ini merupakan angka yang sangat tinggi dan menunjukkan betapa pentingnya pencegahan terhadap aborsi yang tidak aman. Jika Indonesia ingin mencapai tujuan kelima dari Millennium Development Goal untuk memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan menurunkan kematian material, upaya pencegahan terhadap aborsi yang tidak aman sangat penting. Dan yang ketiga yaitu hukum aborsi di Indonesia. Hukum aborsi di Indonesia sendiri mengizinkan aborsi untuk kasus tertentu. Hukum tentang aborsi didasarkan pada Hukum Kesehatan tahun 1992. Hukum tersebut mengizinkan aborsi bila perempuan yang akan melakukan aborsi mempunyai surat dokter yang mengatakan bahwa kehamilannya membahayakan kehidupannya ataupun janinnya.
Namun, survei Ipsos menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling menentang praktik aborsi. Tercatat, 74% responden Indonesia menyatakan bahwa aborsi merupakan hal yang sangat ilegal. Yang keempat, aborsi dan juga masyarakat. Di Indonesia, stigma dan pembatasan yang ketat terhadap aborsi membuat perempuan seringkali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga non-medis yang menggunakan cara-cara berbahaya. Ini merupakan situasi yang sangat berbahaya dan menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan juga legal. Dan yang terakhir yaitu angka aborsi. Berdasarkan data survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI, tingkat aborsi mencapai 228 per 100.000 angka kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa aborsi merupakan isu yang sangat relevan dan sangat-sangat penting untuk ditangani di Indonesia. Sekian penjelasan dari materi yang telah kami paparkan. Berikut merupakan referensi utama yang kami gunakan untuk dapat menjelaskan topik kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.